Kalau stunting ini, dia ini penyebabnya karena gizi kurang dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya 1000 hari pertama, sejak usia kehamilan sampai dia usia 2 tahun. Petugas kesehatan ataupun puskesmas ini sudah melaksanakan posyandu remaja, biar remaja ini tidak kekurangan zat besi. Jadi dikasih tablet penambah darah biar dia tidak terjadi anemia. Karena kalau dia anemia, efeknya nanti saat dia menikah dan hamil juga efeknya kan ke janinnya. Berarti kalau 2045 sekarang kan 2025. Artinya ketika 20 tahun lagi ya, Mbak. Yang akan datang mudah-mudahan bebas dari stunting, bebas dari gizi buruk, dan anak-anak kita bisa berdaya saing. Artinya kalau tadi Mbak Yuni menyampaikan yang stunting itu masih 14 sekian persen ya? Iya. Itu kira-kira nanti 20 tahun ke depan ketika kita 2045 gitu sudah zero atau masih ada, Pak? Enggak, jangan 2000. Mudah-mudahan tidak sampai 2045. Harapannya tidak sampai 2045 sudah terselesaikan ya masalah. 0%, dan harapannya ini tahun 2-3 tahun ke depan sebelum 2029 ya? Iya, hanya semoga di bawah 10%. Lahir di Bojonegoro pada tanggal 15 Agustus 1979, Sri Wahyuni, sarjana keperawatan nurse, dikenal sebagai sosok perempuan yang berdedikasi tinggi di bidang keperawatan, sekaligus penggerak aktif dalam pembangunan masyarakat. Ia merupakan istri dari Gunawan Wibisono, sarjana ekonomi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kehidupan rumah tangga maupun karir, keduanya saling mendukung untuk mewujudkan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Perjalanan pendidikan Sri Wahyuni dimulai dari SD Negeri 2 Sambiroto, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Bojonegoro dan SPK Bojonegoro. Semangatnya untuk terus belajar membawanya menempuh pendidikan di SMA Ma'arif Tuban, kemudian melanjutkan ke jenjang Diploma 3 Keperawatan di Akbar Rajekwesi, Bojonegoro. Tak berhenti di situ, beliau meraih gelar sarjana keperawatan dan melanjutkan pendidikan profesi nurse di Stikes Muhammadiyah Lamongan. Dalam perjalanan karirnya, Sri Wahyuni memulai pengabdian sebagai tenaga honorer di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro pada tahun 1999 hingga 2001. Sejak tahun 2001, beliau bergabung dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, tempat di mana beliau tumbuh dan mengembangkan profesionalismenya selama lebih dari 2 dekade. Ia pernah dipercaya sebagai Kepala Ruang Anak pada tahun 2008 hingga 2013. Kemudian menjabat sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap Dewasa 1 dan 2 dari tahun 2013 sampai 2021. Peran kepemimpinannya terus berkembang hingga menjadi Case Manager Rawat Inap RS Aisyah Bojonegoro di periode 2021 hingga 2023. Selain aktif di dunia kesehatan, Sri Wahyuni juga berkiprah di bidang kewirausahaan sebagai Direktur CV Sejahtera Kurnia Persada dan PT Sejahtera Karunia Persada sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dedikasinya tidak hanya berhenti di dunia profesional, ia juga aktif di lingkungan masyarakat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2020. Dengan semangat, ketulusan dan komitmen yang tinggi, Sri Wahyuni terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengabdikan diri untuk kesehatan, keluarga, dan kemajuan masyarakat Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners,
Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, Gebrakan Wakil Rakyat di podcast DPRD Jawa Timur. Tribuners, stunting dan gizi buruk merupakan masalah kesehatan serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nah, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki angka stunting dan gizi buruk yang sampai sekarang ini masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat serta semua stakeholder terkait perlu bekerja sama ya, gotong royong mencegah terjadinya masalah stunting dan gizi buruk ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui program makan bergizi gratis di sekolah. Program ini tujuannya sangat baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan mencegah stunting serta gizi buruk. Ini sangat penting agar kita dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan tentunya berprestasi, dan bisa menghadapi tantangan serta perubahan zaman yang saat ini sangat luar biasa. Tentu ini sangat penting agar generasi masa depan kita itu betul-betul siap dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema mencegah stunting dan gizi buruk melalui program makan bergizi gratis di sekolah. Nah, untuk membahas ya tema yang sangat menarik tersebut sudah hadir bersama kita Ibu Sri Wahyuni Eskep Nurse. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Mbak Yuni ya, beliau akrab disapa, ini adalah Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Beliau jadi wakil rakyat berangkat dari Dapil Jatim 12 yang membawai wilayah Bojonegoro Tuban. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Mujib ya. Mbak Yuni, Mujib. terima kasih ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ya sebagai pimpinan DPRD Jawa Timur menyempatkan hadir untuk menyapa sekaligus berdiskusi dan menyampaikan ini ya pentingnya mencegah stunting dan gizi buruk ya di Jawa Timur dan seperti itu. Mbak Yuni, apa sih pandangan Mbak Yuni terhadap masalah stunting dan gizi buruk di Jawa Timur ini, Mbak Yuni? Iya, kalau menurut saya masalah stunting ini memang harus menjadi perhatian yang cukup serius karena dampaknya bukan hanya soal tinggi badan anak yang kurang dari umurnya yang tidak sesuai dengan usianya, akan tetapi bisa berpengaruh langsung kepada kecerdasan, produktivitas dan daya saing nanti. Jadi kalau Indonesia pengen punya generasi cerdas, generasi yang hebat, generasi yang bisa berdaya saing dan menuju generasi yang Indonesia Emas tahun 2045, ya secara otomatis stunting tidak boleh ada mulai saat ini. Makanya ada beberapa program yang sudah digelontorkan, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi stunting ini sudah luar biasa juga, baik dari kota sampai di desa.
Dan ditambah juga dengan adanya program MBG. Saya memandang program MBG ini sebagai langkah yang sangat strategis juga, karena dengan memastikan anak-anak sekolah ini mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang, kita bisa berinvestasi dengan memberikan gizi yang seimbang pada generasi kita, kepada sumber daya manusia nantinya. Dan menuju biar nanti cita-cita Jawa Timur ini juga menjadi gerbang baru Nusantara. Kan harus didukung dengan sumber daya yang cukup kompeten, cukup cerdas, pinter, dan bisa berdaya saing. Mbak Yuni, tadi menarik yang disampaikan Mbak Yuni. Jadi makan bergizi gratis itu bisa menjadi salah satu ikhtiar atau upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemenuhan gizi dan mencegah terjadinya stunting. Ini kan sudah masalah yang sudah cukup lama ya. Ternyata sekarang itu pemerintah menjadikan makan bergizi gratis itu salah satu program prioritasnya. Ini berarti solutif sekali ya Mbak Yuni. Ya, kami melihat program ini memang salah satu bentuk konkret kehadiran karena didukung oleh pusat ya. Kehadiran negara tidak hanya sekedar sosialisasi, akan tetapi sebagai aksi nyata di ruang-ruang sekolah, tempat anak-anak menghabiskan sebagian waktunya ini di sekolah. Jadi kalau anak-anak ini kenyang, insya Allah proses belajar mengajarnya kan juga dia akan merasa tenang, nyaman, bisa konsentrasi untuk berpikirnya. Jadi tidak mikir, kelaparan kan nanti tidak bisa mikir kalau. Apalagi itu sudah disiapkan di sekolah ya, tidak perlu bawa bekal dari rumah kan itu ya Bu ya. Betul. Jadi tidak perlu bawa bekal di rumah, kan bisa diantar karena kita sudah dari program MBG itu selain dimasak di dapur yang sudah distandarkan, itu juga langsung diantar ke sekolah dengan juga standar, dan pihak sekolah juga bisa mengawasi juga karena pihak sekolah juga sebagai tim pengawas. Jadi menunya sesuai enggak, ininya enggak, itu kan setiap 1 minggu sekali dari pihak SPPG itu kan memberikan jadwal, makannya ini gitu. Jadi pihak sekolah juga akan ngecek juga sebagai tim pengawas juga, selain dari kadang kan dari ada dinas kesehatan juga yang melakukan sidak itu. Jadi pihak sekolah juga sebagai pengawas untuk keberadaan MBG ini. Jadi harus saling bekerja sama. Kadang pihak sekolah juga anak-anak itu pernah juga ada yang mintanya sesuai dengan yang diinginkan mereka ya. Iya, kadang minta roti, minta yang kering aja karena biar ada variasi ya. Iya, seperti itu. Tapi tidak ada masalah, yang penting nilai gizinya tetap ada dan tetap diukur ya, karena di setiap SPPG itu kita itu ada ahli gizinya. Artinya yang menu yang ada di makan bergizi gratis itu sudah standar ya Mbak Yuni ya, artinya ada kandungan gizinya, protein dan seterusnya itu. Betul, sudah standar nilai gizinya, ada karbohidrat, protein, ada mineral kan, sayur, buah itu pasti ada. Jadi ada daging, ada daging kalau enggak nabati hewani itu pasti ada, dan sayurnya juga tak lihat di beberapa tempat semuanya karena sudah distandarkan, dan mereka itu harus mengirim jadwal seminggu sebelumnya. Untuk jadwal seminggu ke depan harus disampaikan. Iya. Mbak Yuni ini kan berangkat dari Dapil Bojonegoro Tuban. Nah, kan MBG kan juga sudah dilaksanakan di 2 wilayah ini. Betul. Dari
hasil ya pengamatan Mbak Yuni, apa Mbak catatannya yang mungkin bisa lebih nanti program ini agar makin banyak dirasakan oleh para anak didik kita lah, ya, para siswa di Jawa Timur ya, khususnya misalnya Bojonegoro dan Tuban. Iya, alhamdulillah dari yang saya ketahui di Bojonegoro maupun Tuban ini sudah terpenuhi ya MBBG, malah mungkin hanya ada 1-2 yang awalnya sudah memasukkan tapi belum dibangun, mungkin itu jadi belum bisa dilaksanakan, tapi kemarin tak lihat sudah 75% sudah terlaksana kalau di Bojonegoro. Dan padahal baru beberapa bulan ya. Iya, sebenarnya kan sudah lama toh program ini. Ya mulai awal tahun Iya, ini, mulai tahun ini ya. Iya, mulai awal tahun 2025 2025 itu. Jadi ada yang awal tahun, ada yang bulan Juli kemarin baru buka, ada yang Agustus, ada yang September itu. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang dilaksanakan dan beberapa sudah ada yang dikonsumsi. Ya kalau toh pun ada yang bermasalah kayak keracunan dan lain sebagainya itu kan wajar, tapi hanya sebagian kecil saja, tidak keseluruhan, karena mereka satu SPPG itu kan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, 3.000 sasaran. Jadi sasarannya pun tidak hanya anak sekolah, jadi balita sama ibu hamil yang di desa-desa itu juga itu juga menjadi sasaran ya. Iya, Mbak Yuni ya? Iya, itu juga diberi MBG ini. Jadi kami di legislasi ini sebagai DPRD juga mendorong adanya program ini. Jadi semoga program ini tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan ini saja, melainkan bisa menjadi program yang berkelanjutan di lintas pemerintahan. Jadi karena apa? Program ini sangat bermanfaat untuk semuanya dan bisa menghidupkan perekonomian juga. Jadi mulai dari petani juga merasa senang karena berasnya hasil padinya ini bisa laku, terjual ya ndak ini ya, terjual sangat sesuai dengan jerih payahnya. Kalau dulu kan sering kalau pas saat panen kan harga gabah turun kayak gitu. Alhamdulillah dengan adanya MBG ini kan stagnan, jadi tidak ada penurunan yang signifikan. Jadi harganya stabil, iya betul. Terus selain itu para peternak ayam, baik telur, ayam petelur sama daging itu juga laku dan hidup gitu. Jadi mereka senang dengan adanya, karena satu MBG itu bisa memesan berpuluh-puluh kilo telur juga tiap harinya, kan proteinnya tinggi itu kalau telur. Jadi alhamdulillah roda perekonomian sangat meningkat pesat dengan adanya MBG. Artinya ini ya Mbak Yuni ya, program MBG dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan gizi ya anak-anak sekolah, serta tadi ya mencegah terjadinya stunting ini ternyata berdampak terhadap ini multiplier effect ya. Betul. Dari hulu sampai hilir ini semuanya terdampak ya. Iya, tidak hanya sasarannya saja yang jadi tujuannya kita kan pengen supaya anak ini nanti kita itu bisa menciptakan generasi emas di tahun 2045. Jadi mulai dari sekarang ini kan gizi anak ini harus terpenuhi, karena dari gizi itu bisa berpengaruh pada kecerdasan otak kan itu. Jadi nanti kalau saat ini anak ini usia 2-3 tahun, usia remaja, balita kan balita juga diberi. Nah, nanti 20 yang akan datang kan dia itu bisa menjadi anak yang mudah-mudahan ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang bisa berdaya saing. Jadi tidak hanya
di pinter di secara intelektual, tapi iya, juga punya kapasitas lain ya. betul. Itu berarti menarik ya, Mbak Yuni ya, di saat program ini ada ya, Indonesia itu kan sekarang ini kan menikmati yang namanya bonus demografi ya, kan yang banyak yang usia muda itu ya, Gen Z, milenial Iya. ya, nanti kan pasti akan Iya. sangat penting ya untuk menyongsong Indonesia emas. Mbak Yuni, kan Mbak Yuni ini kan sering ya, sebagai anggota wakil rakyat kan turba menyapa Iya. konstituen di dapil itu. Lah terkait soal stunting sama gizi buruk ini Mbak, apa sih yang paling sering dicurhatkan ya, diaspirasikan oleh masyarakat di bawah itu kan, ini Mbak saya pengen ini agar ini diperjuangkan di DPRD Jawa Timur, silakan. Iya, antara stunting sama gizi buruk sebenarnya kan hampir sama ya. Kalau stunting ini dia ini penyebabnya karena gizi kurang dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya kekurangan gizi hanya beberapa saat saja. Jadi dalam jangka waktu yang panjang biasanya 1000 hari pertama sejak usia kehamilan sampai dia usia 2 tahun. Nah, ini yang batita ya. Ya, yang bisa menyebabkan 3 tahun ya. Ya, yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Jadi kekurangan gizi yang kronis, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan terjadinya stunting. Jadi selain stunting ini kan karena tinggi badan yang kurang, ini juga bisa mempengaruhi kecerdasan. Kalau itu. dulu orang bilang kecentet ya Bu ya. Iya, tapi kadang kecentet atau kadang pendek itu ya. Selain itu kan juga ada faktor keturunan juga mungkin ya. Tapi ya itu kan sebagian kecil. Tapi kalau misalkan di usianya balita atau sebelum kehamilan dia itu sudah diantisipasi supaya tidak terjadi kekurangan gizi, insya Allah kan tidak sampai terjadi stunting. Sekarang kan banyak kalau misalkan vitamin tambahan susu dan lain sebagainya. Jadi untuk mencegah stunting ini program pemerintah sudah sangat luar biasa dari mulai remaja, ibu hamil, ibu nifas sampai pada anak ini sudah dilaksanakan. Artinya tercover semua ya Mbak Yuni ya? Iya, jadi program-program tersebut itu. Karena ini stunting kan masalah nasional, semua baik dari nasional, dari provinsi, dari kabupaten juga semua saling bersinergi, berkoordinasi untuk mengatasi. Jadi data dari bawah bisa langsung masuk ke provinsi, masuk ke nasional. Jawa Timur ini ya alhamdulillah untuk stuntingnya kan mengalami penurunan dari data SGGI yang tahun 2024 kemarin dari 17,7% turun menjadi 14,7% di tahun 2024. Nah, kita yang saya tahu itu dari mulai remaja itu kan biar tidak stunting ini kan banyak hal yang sudah ditangani oleh pemerintah. Di remaja itu jadi petugas kesehatan ataupun puskesmas ini sudah melaksanakan posyandu remaja biar remaja ini tidak kekurangan zat besi. Jadi dikasih tablet penambah darah biar dia tidak terjadi anemia. Karena kalau dia anemia, efeknya nanti saat dia menikah dan hamil juga efeknya kan ke janinnya. Nah, dari kekurangan asam folat kan bisa terjadi stunting. Jadi mulai dari remaja sudah diberikan zat besi atau tambah darah itu melalui sekolah, mulai posyandu remaja itu sudah diberikan. Dari anak-anak SMP, SMA itu sudah diberikan dari sekolah-sekolah itu dibagikan tablet tambah darah. Selain itu, ibu hamil pun juga diberikan dan dikawal terus ini oleh pemerintah. Jadi pemerintah kalau yang setahu saya kan saya juga pernah
sebagai tim pendamping keluarga. Oh. Nah, kebetulan saya TPKK itu ya, tim pendamping keluarga itu. Iya, TPK. TPK ya. Nah, itu kan dalam rangka menangani stunting itu juga kita itu karena ibu-ibu kadang disuruh periksa ke puskesmas, ke petugas kesehatan, kadang kan males karena sibuk dan lain sebagainya. Akhirnya kita itu door to door. Jadi dari pihak dinas kesehatan melalui puskesmasnya masing-masing itu menunjuk kader yang di desa itu untuk kunjungan rumah setiap ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil itu satu periode ibu hamil itu mendapat kunjungan sampai 8 kali. Oh, ya. Itu ini ya Mbak Yuni ya, artinya selain program-program yang tadi Mbak Yuni sampaikan, iya, bantuan kepada masyarakat ibu hamil, edukasi dari para petugas itu juga penting iya, ya. itu sangat penting. Malah justru itu pencegahan. Ya, mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah preemptif dan preventif. Iya, preventif. Jadi sebelum terjadi stunting supaya nanti tidak terjadi stunting kan harus dicegah dulu dari remaja, dari usia hamilnya ibu dan dari nifasnya. Jadi hamil itu kita yang tim pendamping keluarga itu yang biasanya kader yang ditunjuk itu kan sudah melakukan pemeriksaan mulai dari tekanan darah, tinggi badan, berat badan, terus lingkar lengan, terus posisi kehamilan dan lain sebagainya. Itu semua rigid gitu ya, Mbak Yuni? Iya, di data dan dimasukkan ke data. Jadi ini kalau misalkan di ibu hamil tersebut didapatkan, oh ini nanti resiko tinggi, jangan sampai nanti melahirkannya di puskesmas, harus dirujuk di rumah sakit. Itu sudah diantisipasi sejak awal. Artinya jadi jangan sampai bisa lahir normal, betul gitu ya? Dan jangan sampai terjadi anemia juga, karena kan nanti anemia berakibat pada stunting tadi. Kalau gizi buruk, Mbak Yuni, apa Mbak? Ya, sebenarnya hampir sama ya. Ya, hampir sama. Jadi perlakuannya seperti apa jadi untuk mencegah gizi buruk? Ya, jadi hampir sama sebenarnya. Jadi ini saya urut dulu ya. Kalau hamil itu selain diperiksa, diberikan susu, diberikan edukasi dan lain sebagainya. Setelah dia melahirkan, ini juga masih ada 2 kali kunjungan, Mbak. Oleh yang tadi ya? Iya, yang ditunjuk. Jadi relawan tadi ya. 2 kali kunjungan itu apakah jadi kita diharapkan ibu ini memberikan ASI eksklusif. Nah, diharapkan dengan pemberian ASI eksklusif anak ini nanti tidak kekurangan gizi, karena banyak sekali manfaat ASI ini selama 6 bulan. Selain itu pemberian makanan tambahan setelah bayi usia 6 bulan biar tidak terjadi gizi buruk dan juga stunting. Mbak Yuni, sekarang ini kan perkembangan teknologi kan luar biasa. Artinya informasi itu kan bisa diakses dari manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Nah, terkait yang informasi-informasi yang positif, yang sifatnya agar tumbuh kembangnya anak itu baik, yang di ujungnya nanti menjadi anak yang cerdas, tidak hanya sehat secara badannya, fisiknya, tapi juga sehat akal dan pikirannya. Itu gimana, Mbak, dengan perkembangan teknologi? Apakah tetap tadi satu-satunya harus tetap tadi keberadaan relawan tadi itu sangat penting, tapi juga kan dari diri sendiri, ibunya atau orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Betul. Seperti apa? Iya, betul. Jadi selain mungkin adanya program pemerintah itu, kita juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Makanya kan pemerintah itu menggerakkan kader atau tenaga kesehatan yang di bawah untuk melakukan edukasi dan lain sebagainya, tadi kunjungan rumah dan lain sebagainya itu. Dan kami juga di DPRD mendorong agar pengawasan
ya kami kan punya ini ya fungsi pengawasan. selain legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Jadi untuk kualitas yang dilakukan, kualitas misalkan yang diberikan, kualitas misalkan ada program pemerintah terkait pemberian makanan tambahan. Kita juga harus melakukan pengawasan apakah itu benar-benar dilaksanakan, itu benar-benar diberikan atau tidak. Dan juga kita juga melakukan pengawasan berlapis. Ya, pertama dengan menetapkan standar gizi yang jelas melalui Dinas Kesehatan dan ahli gizi ya. Yang kedua mungkin perlu monitoring lapangan secara berkala untuk memastikan bahan makanan ini yang dikonsumsi itu sesuai standar, misalkan harus segar, harus higienis, dan menunya juga sesuai. Ini mungkin yang untuk MBG ya Pak ya, untuk MBG. Kalau yang kehidupan sehari-hari di rumah kan dari diri kita sendiri, keluarga. Jadi melalui edukasi nakes tadi bisa, dan juga melalui dari medsos-medsos itu kan sudah banyak juga yang motivasi untuk terkait hidup sehat bagaimana. Dan kami di DPRD ini ya intinya sangat mendukung penuh dengan adanya program-program yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya kami juga mungkin akan bisa mengawasi secara langsung ya melalui mungkin SIDA atau kita diikut sertakan di dalam saat langsung ya seperti itu. Jadi kami di DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama MBG ini. Jadi melalui anggaran kami bisa memastikan bahwa alokasi anggaran ini bisa langsung diberikan ya, bisa dari sektor kesehatan maupun pendidikan. Jadi terutama untuk mendukung angka stunting ini, untuk mendukung penurunan angka stunting ini. Kalau ini berarti bentuk supporting dari DPRD Jawa Timur untuk suksesnya program pencegahan stunting dan gizi buruk ini apa Bu? Misalkan soal anggaran, tadi kan monitoring dan evaluasi. Nah, program-program andalan dari Pemprov Jawa Timur yang dikawal betul oleh DPRD apa Bu? Iya, jadi ada beberapa program dari Pemprov itu, seingat saya ada pemberian makanan tambahan pada balita. Iya. Nah, ini di luar yang MBG ya? Iya, di luar MBG. Kalau MBG ini kan dari pusat. Nasional. Ya, pengennya nanti kita punya Indonesia sebagai generasi emas itu, ya toh. Terus dari provinsi ini kan ada beberapa kabupaten juga tadi sampai menunjuk kader untuk door to door. Itu kan salah satunya kan untuk mencegah terjadinya stunting dan gizi buruk. Jadi pemberian makanan tambahan, terus apa ini Bu, makanan tambahannya biasanya? Yang saya tahu jadi dirupakan dalam bentuk barang ya, ada dikasih beras, ada kacang hijau, ada telur, terus ada abon sapi, abon ini, terus ada macam-macam yang nantinya bisa diberikan kepada anak, supaya anak ini kadang kan kalau anak yang di desa-desa itu kan belum pernah mungkin makan daging saja belum pernah. Mungkin makanya kan yang lebih sering kan tahu tempe sama ikan kayak gitu. Kerupuk Bu. Iya. Jadi itu kita berikan. Dan itu sudah lama. Ada juga Mbak Yuni, pemberian makanan tambahan yang oleh
Pemprov Jawa ya, Timur itu? Karena kami tahunnya di 2025 karena kan saya baru kemarin 2025 ya, saya tahunnya itu. Ya, terus ada kalau di kabupaten saya lihatnya itu apa ya, juga diberikan ini, ada beberapa program untuk balita ini gemar makan ikan kayak gitu. Yang dulu pernah jadi program Gemarin ya? Iya, Gemar makan ikan itu ya, Mbak? Iya, itu. Jadi ada itu dari Dinas Perikanan itu apa namanya, tumbuh kembangnya anak yang soal makan ikan ini, Mbak? Iya, sangat berpengaruh karena itu protein tinggi toh. Kalau ikan, telur, ayam itu kan sumber protein yang nantinya bisa apa, kalau dia selalu konsumsi itu kan insya Allah kan tidak akan kekurangan gizi. Akan tetapi kalau misalkan anak ini hanya makannya nasi sama ini tak, kan karbohidrat tok yang diserap sama lemak ya Kak. Nanti jadi gula kalau kebanyakan karbohidrat. Artinya pola hidup sehat itu harus ditanamkan kepada anak itu sejak dini. Termasuk keluarga ya. Berarti kan antara orang tua dengan pihak sekolah dan tadi nakes itu harus terjadi komunikasi terus-menerus ya untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang anak ya, Mbak Yuni. Iya, jadi mungkin nakesnya kan perwakilan satu desa 1 sampai 2, tapi kan ada kepanjangan tangan dari misalkan perawat Ponkesdesna dari puskesmas kan cuma satu desa. Nah itu kan ada kepanjangan tangan dari mereka itu kan ada kader. Nah kader ini juga kelihatannya juga dibiayai pemerintah. Jadi dikasih transport, dikasih mungkin uang pulsa kalau tidak salah itu. Saya sendiri pernah mengalami dikasih pulsa. Karena kita itu dari door to door itu kita data itu kan pakai HP, pakai aplikasi. Nah itu loh. Jadi kan jadi dikasih itu. Sampai segitunya itu program pemerintah. Artinya dicermati betul ya. Tidak hanya apa namanya objeknya yang para siswa dan orang tuanya, tapi juga petugasnya juga harus diperhatikan ya. Iya. Mbak Yuni, ini kan program ini kan luar biasa, tapi pasti kan masih harus lebih disempurnakan lagi agar dampak dan manfaatnya jauh lebih besar lagi. Apa sih kira-kira dari catatan Mbak Yuni yang perbaikan yang perlu dilakukan agar program baik ini betul-betul manfaatnya jauh lebih baik lagi ke depannya, agar tadi upaya untuk menjadikan generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud, Mbak? Ya, menurut kami mungkin agar program ini bisa berkelanjutan ya, mungkin kuncinya di MBG ya, supaya MBG ini bisa berkelanjutan, mungkin ada pada kebijakan jangka panjang dan komitmen lintas sektor. Jadi program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat, misalkan dalam bentuk peraturan daerah, agar tidak bergantung pada perubahan politik atau bergantian kepala daerah. Jangan-jangan nanti ganti kepala daerah, terus ganti program lagi, ganti kebijakan lagi. Nah, selain itu juga perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data. Jadi serta melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat secara aktif dengan tata kelola yang baik. Program ini menjadi nanti mudah-mudahan bisa menjadi program ataupun jadi kebijakan yang strategis untuk pemerintah. Mbak Yuni, ini kan sekarang kan banyak orang tua terutama dari wilayah terpencil, Mbak Yuni, yang merasa sangat terbantu ya dengan adanya program MBG ini dan
pencegahan gizi buruk ini, karena ya tadi program ini dianggap berkah bagi mereka, karena yang tadi Mbak Yuni sudah menyampaikan masih banyak ya keluarga-keluarga apakah di pedesaan itu anaknya bisa menikmati ayam, daging, itu sebuah kemewahan ya tersendiri. Gimana Mbak itu? Pesan untuk masyarakat ya memang program MBG ini sangat diminati, dan mereka yang terutama di pelosok di pedesaan sangat terbantu dengan adanya program ini. Akan tetapi terkait dengan pentingnya gizi pada anak, kalau MBG itu mungkin kan hanya sekali diberikan, sehari sekali ya. Saya ingin berpesan kepada para orang tua, keluarga. Jadi peran keluarga ini sangat penting, terutama orang tua ini sangat menentukan anak ini nantinya bagaimana. Nah, pemerintah hanya bisa menyediakan program dan fasilitas, tapi kebiasaan untuk hidup sehat, untuk makan yang sehat, makan yang bergizi itu dimulai dari rumah, dari keluarga, dari diri kita sendiri. Nah, biasakan anak-anak makan dengan gizi yang seimbang, yaitu dengan memperbanyak sayur, buah, protein, ya terutama telur itu proteinnya kan tinggi. Kalau tidak ada telur ya ikan, kalau tidak ada ikan ya ayam, kalau tidak ada ya daging kan, daging mungkin nggak mahal ya kalau orang pedesaan, tapi kan paling tidak kan ayam. Dan ada juga program kabupaten itu yang memberikan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan memberikan ayam petelur. Warga dikasih bantuan ayam petelur untuk dirawat, dikasih makan, nanti telurnya bisa dikonsumsi. Itu diberikan pada warga yang prasejahtera dan bisa merawat. Jadi kalau janda tua itu kan diberikan BLT langsung ya, tapi keluarga muda yang mungkin dia jadi tulang punggung, yang tidak mampu prasejahtera diberikan kesibukan untuk beternak ayam, ekonomi mereka ayam petelur ini, dan dikasih makan, mungkin dikasih bantuan makan itu 1-12, setelah itu mandiri. Jadi telurnya itu selain bisa dikonsumsi, bisa dijual di tetangga kanan kiri. Tapi tidak semua, ya dipilih yang prasejahtera. Yang artinya itu program itu selain bisa untuk bisa pemenuhan gizi ya lewat telur, kan proteinnya tinggi, juga berdampak terhadap ekonomi keluarga. Betul. Itu bisa tidak dimasifikasi Mbak Yuni ya, program-program baik tersebut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin? Bisa, sangat bisa, karena terbantu sekali kan. Ternyata yang penerima manfaat ini itu kan diberikan ayam sebanyak 54 ekor atau 27 ekor gitu loh ya. Saya juga nanti diberikan itu, dan kalau itu setiap hari bertelur kan lebih untuk dikonsumsi, sehingga bisa sambil dijual di tetangga kanan kiri. Dan selain nanti kalau tetangganya kan merasakan harganya dengan harga yang murah, dan yang ini juga terbantu, dia dapat tambahan penghasilan. Dan ini kan MBG ini kan juga cukup butuh banyak pasokan telur ya kan, seperti itu.
artinya bisa juga disalurkan ke sana ya Mbak Yuni ya. Kalau disalurkan ke sana kayaknya nggak Kurang ngatasi, nggak kurang. ngatasi. Tapi Kalau ada yang yang mengkolek untuk ya? untuk MBG itu biasanya peternak-peternak telur Oh, yang sudah besar ya. besar. Karena dengan adanya MBG ini kan telur kan jadi laku, jadi harganya juga stabil, nggak pernah turun. Iya, Jadi masyarakat ini yang peternak ini kan senang. Iya. Jadi terus itu kan banyak juga langsung di store ke MBG. Nah kalau yang perumahan tadi kan bisa di lingkungan sekitar itu. Ya, kan, Nggih. artinya Jadi dari lingkungan yang paling kecil itu sudah ada manfaatnya ya. Iya. Selain tadi yang Mbak Yuni sampaikan bahwa dampak MBG ini juga multiplier efek ya. iya, Bojonegoro Tuban itu kan sentra ternak dan pertanian. Iya, Artinya betul. itu sangat terbantu sekali. sangat terbantu. Terakhir Mbak Yuni, apa ini pesan dan harapan Mbak Yuni ini agar pencegahan stunting dan gizi buruk melalui program makan bergizi gratis di sekolah ini lebih efektif lagi? Iya, ya kami berpesan selain tadi berpesan pada keluarga, mungkin juga berpesan ke semuanya untuk membiasakan anak-anak makan bergizi seimbang. Terus memperbanyak makan sayur, buah, dan protein, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Ini lingkungan juga berpengaruh. Kalau lingkungannya kotor kan juga nanti dampaknya bisa mudah terkena penyakit kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan punya di desa itu kan punya ternak ayam harus dibedakan di tempat tersendiri, kadang ternak kambing dan lain sebagainya. Terus anak yang sehat dan bergizi baik ini kan akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, generasi yang hebat, generasi yang kuat, mandiri, dan disitulah masa depan Jawa Timur akan terbangun. Dan mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita bangsa kita bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Berarti kalau 2045 sekarang kan 2025. Artinya ketika 20 tahun lagi ya Mbak ya. Yang akan datang mudah-mudahan bebas dari stunting, bebas dari gizi buruk, dan anak-anak kita bisa berdaya saing. Artinya kalau tadi Mbak Yuni menyampaikan yang stunting itu masih 14 sekian persen ya. Iya. Itu kira-kira nanti 20 tahun ke depan ketika kita 2045 gitu sudah zero atau masih ada, Pak? Enggak, jangan 2000. Mudah-mudahan tidak sampai 2045. Harapannya Harapannya sampai 2045 sudah terselesaikan ya masalah. 0%, dan harapannya ini tahun 2-3 tahun ke depan sebelum 2029 ya. Iya, hanya semoga di bawah 10%. Jadi dan Ibu optimis ya nanti itu bisa. Optimis kalau saya lihat dari program-program pemerintah yang sudah dikelontorkan untuk menangani stunting dan gizi buruk, apalagi sekarang dibantu dengan adanya MBG, ini kan sudah luar biasa. MBG kan sehari walaupun sekali kan itu juga berefek. Kalau program pemerintah saat ini kan banyak juga yang untuk pencegahan. Nah itu loh yang tadi sudah saya sampaikan. Sudah dicegah, dan yang sudah terjadi kan sudah diberikan makanan tambahan. Artinya tadi yang Mbak Yuni sampaikan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu juga. Iya, karena kalau sudah terjadi stunting ini susah karena anak-anak ini kan kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dia itu karena mungkin nggak dibiasakan makan rutin, makan bergizi, itu kan ya nggak akan mau. Contoh anak ini terbiasa makan dengan mie. Ya, sampai dia dewasa ini dia akan selalu makan mie dan alergi tidak mau dikasih nasi. Pernah, karena saya dulu kan perawat ya di rumah sakit.
Karena ada beberapa pasien itu yang tidak suka nasi, tidak mau makan nasi, makanya mie. Nah ini kan kesalahan ada pada orang tua karena dia membiasakan sejak dini makan mie. Nah, kenapa kok dibiasakan gitu? Nah, mestinya kita itu mengenalkan semua makanan kepada anak-anak, tidak hanya mie saja. Jadi kita harus sebagai orang tua pintar-pintar memberikan makanan yang bervariasi anak-anak, biar anak-anak itu terlatih dan menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Dia itu nanti akan semua makan, akan dia suka semua makanan. Dan perutnya harus mulai terbiasa ya dengan banyak Betul. makan, banyak pilihan menu Betul, makanan betul. ya. Karena anak-anak ini juga kebiasaan untuk dia mau makan atau tidak. Ini kan kadang yang tak lihat dari pasien-pasien atau dari anak-anak yang stunting ini, dia itu kan alasannya enggak mau makan, Bu. Dikasih apa enggak mau. Susu gimana? Susu juga enggak mau. Nah, ini mungkin faktor pembiasaannya yang tidak betul. Jadi sebelum usia 2 tahun kita harus membiasakan anak ini makan jam pagi itu jam 6, jam siang jam 12, jam sore itu mungkin jam 5 sore atau malam, dan tengah-tengahnya jam 10 dikasih cemilan apa, kayak gitu. Kalau itu dibiasakan, insya Allah dia saat usia di atas 2 tahun dia akan terbiasa. Jadi lambungnya ini akan terdisiplin menerima makanan. Kalau tidak dikasih makan, kalau tidak makan kan dia akan merasa lapar. Jadi harus faktor pembiasaan ini harus dan itu juga ini ya kultur ya, Bu ya. Iya, sampai anak ini usia lebih dari 6 bulan berikanlah makanan tambahan. Dengan bermacam variasi menu. Bisa dari ikan, bisa dari telur, bisa dari daging, ayam, divariasi setiap hari agar nanti kalau sudah dikonsumsi anak dan dibiasakan kepada anak, insya Allah anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, hebat, dan bisa menjadi generasi emas. Generasi masa depan, harapan generasi bangsa. masa depan, harapan bangsa. Ya. Gitu. Mbak Yuni, terima kasih nih sudah memberikan perspektif ya, edukasi kepada masyarakat di Jawa Timur bahwa mencegah stunting dan gizi buruk itu sangat penting ya, terutama itu dimulai dari keluarga ya, di mana dari rumah anak tersebut tinggal ya, seperti itu. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat bersama Ibu Sri Wahyuni Eskep Nurse, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dan ya dukung terus program-program pemerintah yang sangat penting untuk membangun generasi emas di tahun 2045. Saya Mujib Anwar undur diri. Tetaplah setia menyaksikan channel YouTube Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Bu, matur suwun sangat. Malah kalau baca itu malah bingung. Kadang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.